Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku kelas 9, sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam yang kelima adalah haji. Dan kali ini kita mempelajari bab haji dan umroh. Nah, untuk yang pertama kita pelajari dahulu bab haji. Pengertian dan hukum haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata hajah yang artinya berziarah atau mengunjungi sesuatu. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji yaitu fardhu ain yang artinya wajib bagi setiap muslimin atau muslimat yang mampu atau istitoah. Selanjutnya kita bahas syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam. Selanjutnya berakal sehat. Yang ketiga balik. Yang keempat mampu atau istitoah. Yang kelima dilaksanakan tepat pada waktunya. Artinya pada bulan yang telah ditentukan yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya atau boleh juga bersama dengan orang yang dapat diberi amanah. Yang terakhir, ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup, lebih dari itu dianggap sebagai sunnah. Anak-anakku, berikutnya adalah dalil haji. Dalil haji yang pertama adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Yang ketiga adalah surat Al-Hajj ayat 27. Rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ikhram. Ibadah haji dimulai dengan niat dan memakai pakaian ikhram. Pakaian ikhram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit. Tidak boleh berjahit. Kemudian yang perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian disertai dengan niat labbaik Allahumma hajjan, ku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua adalah wukuf, hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu
pada waktu zuhur tanggal 90 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri dari orang tawaf. Arah putarannya adalah berlawanan dari arah jarum jam. Kemudian sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian yang kelima adalah tahalul. Tahalul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang keenam adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Macam-macam tawaf. Yang pertama tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Jadi apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Kemudian tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika baru sampai di Masjidil Haram, ketika baru datang. Kemudian tawaf wada, tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika akan pulang ke tanah air. Kemudian tawaf tahalul, tawaf untuk menghalalkan larangan haji ketika melaksanakan ihram. Kemudian tawaf nazar, yaitu tawaf dalam rangka menunaikan nazar. Dan yang terakhir tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan pada setiap kesempatan yang memungkinkan kita melakukan tawaf ketika masuk Masjidil Haram. Ketentuan sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali dan dilakukan setelah tawaf. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Dan bila tidak dilaksanakan maka kita harus membayar dam atau denda. Yang termasuk wajib haji yaitu 1. Ihram dari mikot. Mikot itu yaitu waktu dan tempat yang telah ditentukan selama kegiatan ibadah haji. Kemudian 2, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, tawaf. Kemudian yang terakhir adalah menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Anak-anak, hal-hal yang diharamkan ketika pelaksanaan haji adalah yang pertama, memakai pakaian yang dijahit dan menutup kepala bagi laki-laki. 2, menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 3, menggunakan wangi-wangian. 4, mencukur rambut atau bulu-bulu yang lain. 5, memotong kuku. 6, menikah atau menikahkan atau menjadi wali. 7, bersetubuh. Dan 8, berburu atau menebang pohon. Sunnah haji. Yang pertama, membaca talbiyah, yaitu bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, membaca doa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tawaf kudum. 4, memakai kain warna putih.
Yang kelima, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keenam, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang ketujuh, masuk ke dalam Ka'bah. Yang kedelapan, ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian cara melaksanakan haji. Cara melaksanakan haji ada 3. Yang pertama, dinamakan haji ifrad, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu dengan melaksanakan umroh dahulu, kemudian mengerjakan haji. Yang ketiga, haji qiron, yaitu mengerjakan haji sekaligus ibadah umroh. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, baiklah sekarang kita mempelajari bab umroh, pengertian dan hukum umroh. Umroh dari segi bahasa artinya ziarah, sedangkan menurut istilah, umroh adalah menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah karena Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa umroh ini hukumnya adalah sunnah, dan perbedaannya dengan haji soal waktu. Apabila haji itu dilaksanakan dalam waktu yang sudah tertentu, yaitu mulai bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau umroh dilaksanakan tidak ada batas waktu. Kemudian syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat umroh yaitu Islam, baligh, berakal, dan mampu. Kemudian rukun umroh hampir sama dengan rukun haji, bedanya yaitu tidak ada wukuf di Arafah, yaitu lengkapnya rukun umroh itu ihram, yaitu berniat dengan sudah memakai pakaian ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kemudian wajib umroh. Wajib umroh ada 2, yaitu niat ihram dari mikot dan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Adapun tata cara mengerjakan umroh, yang pertama melaksanakan ihram dengan niat umroh dari mikot. Kemudian yang kedua, memulai ihram dengan menggunakan pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dimulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 putaran. Kemudian setelah tawaf selesai dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang terakhir setelah sa'i dilanjutkan tahallul, paling sedikit menggunting 3 helai rambut. Selanjutnya fungsi haji dan umroh atau hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama, memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan keutamaan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, meningkatkan persatuan, persaudaraan, dan solidaritas umat Islam. Yang keempat, meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang Islam. Yang kelima, menjauhkan seseorang dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Yang keenam, mengenal tempat-tempat bersejarah di Mekah. Demikian anak-anak telah kita pelajari bersama bab haji dan umroh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian yang akan berguna
sekarang maupun nantinya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.